Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Kita akan membuka firman Allah dari kitab Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Yesus memperingatkan kepada kita semuanya bagaimana kita menjadi pengikut-pengikut Yesus yang benar. Pengikut Yesus yang benar adalah sesudah kita mengakui dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita sekarang mempunyai hidup yang termotivasi. Hidup bukan untuk diri sendiri. Hidup bukan untuk mencari kepuasan sendiri. Juga hidup bukan hanya untuk minta diperhatikan oleh Tuhan. Sebab Tuhan sudah pasti memperhatikan seluruh kehidupan kita. Itu sebabnya kita tak perlu khawatir tentang apapun juga. Tapi sekarang yang digerakkan oleh Allah adalah terlibat di dalam rencananya. Dan rencana Allah yang luar biasa yang tidak pernah berubah. Sejak Dia memberikan Yesus Kristus ke dunia untuk menebus Anda dan saya adalah mendirikan kerajaannya di atas muka bumi. Itu sebabnya sesudah Anda menerima keselamatan yang daripadanya, maka Anda harus rela mengikuti rencananya, menyerahkan hidup untuk terlibat di dalamnya. Kita akan diajak bersama-sama menjadi teman kerjanya Allah. Kita akan diajak untuk menjadi pembajak-pembajak tanah. Seperti seorang petani, di mana petani tidak bisa menjadi seorang pengangguran kalau dia mau mendapatkan hasil tuaian yang luar biasa. Harus dengan tekun, dengan rajin, dengan setia, dengan sukacita dia menggarap ladangnya. Dia menggarap tanahnya. Tanah yang masih kering dia aliri. Bahkan dia bajak. Sampai dia rela untuk menghabiskan waktunya untuk membajak tanah. Supaya tanah yang kering, tanah yang berbatu-batu, tanah yang banyak ditumbuhi oleh semak duri, sekarang berubah menjadi tanah yang gembur. Dan ketika tanah yang kering yang berbatu-batu dan ditumbuhi oleh onak duri itu sekarang sudah dibajak sampai menjadi tanah yang gembur, maka tanah itu sekarang barulah siap untuk ditaburi dengan benih. Dan tanah yang gembur seperti ini, setiap benih yang ditaburkan pasti dia bertumbuh dan menghasilkan buah. Sehingga tumbuhan ini akan siap dituai. Sama halnya dengan Anda dan saya. Sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang tahu rencana Allah Bapa yang besar dan mulia, yaitu mendirikan kerajaannya di atas muka bumi. Dan Dia ingin melibatkan Anda dan saya untuk menjadi pembajak-pembajak tanah itu. Maka kita harus menjadi pembajak-pembajak tanah yang rajin, tekun, dan taat. Kita harus menjadi pembajak-pembajak yang giat bekerja. Kita harus menjadi pembajak-pembajak yang bertumbuh di dalam hal rohani dan pelayanan. Seorang petani yang selalu berpangku tangan dan dia hanya menunggu-nunggu orang lain mau membantunya, dia tak pernah berhasil untuk menuai. Anda dan saya adalah petani kerajaan Allah. Pembajak-pembajak yang harus dengan rajin dan setia membajak terus supaya kita menikmati hasil tuaian. Hasil tuaian bukan hanya secara materi dan jasmani, tapi juga secara rohani. Tuaian atas jiwa-jiwa, di mana sekarang kita berada di tengah situasi banyak jiwa-jiwa yang sebetulnya tidak menentu arah nasibnya. Sekalipun mereka kelihatannya memegang satu kepercayaan atau satu agama, tapi hidup mereka tidak ada kepastian. Itu sungguh sangat menyedihkan. Dan sebetulnya itu adalah tanggung jawab Anda dan saya. Sebagai orang-orang yang dilibatkan dalam rencana Allah mendirikan kerajaan Allah di atas muka bumi, kita tidak bisa acuh tak acuh melihat keadaan mereka dengan berpikir bahwa kita sendiri sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan keluarga kita. Itu bukan urusan saya,
itu bukan bagian saya, itu bukan tanggung jawab saya, dan sebagainya. Sebenarnya setiap anak Allah tidak ada alasan untuk menolak mengikuti rencana Allah, terlibat di dalam pendirian kerajaan Allah di atas muka bumi. Dan apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah ditegakkan di atas muka bumi? Yesus sendiri berkata ketika ada banyak orang, murid-murid daripada Yohanes datang kepadanya, engkaukah itu Mesias? Maka Yesus menjawab, di mana ada orang dilepaskan dari kuasa kegelapan, setan-setan diusir, di mana ada mujizat-mujizat terjadi, di mana ada orang sakit disembuhkan, itulah tandanya kerajaan Allah ditinggikan, ditegakkan di atas muka bumi. Nah, dalam rangka kita sekarang akan menuai jiwa-jiwa, kita tidak bisa melepaskan diri dari pekerjaan Allah seperti apa yang pernah dilakukan oleh Yesus. Yesus di mana-mana dia berurusan dengan orang sakit. Di mana-mana Yesus berurusan dengan orang yang miskin secara rohani maupun jasmani. Di mana-mana Yesus berurusan dengan orang-orang yang masih berada di bawah kutuk. Dan bagaimana cara Yesus mengatasi dan menghadapi mereka? Semua dengan kuasa yang diberikan oleh Allah Bapa kepadanya. Kuasa dan otoritas. Dia pakai itu untuk apa? Untuk menolong mereka. Sehingga akhirnya mereka mengerti bahwa Yesus itulah Mesias. Sama dengan Anda dan saya, kita tidak bisa keluar dari jalur itu. Selama kita mau melibatkan diri dalam kerajaan Allah supaya ditegakkan, ditinggikan di atas muka bumi, kita tak bisa mengelak dengan tugas-tugas itu. Kadang-kadang kita berpikir, ya aku yang justru masih harus terus-menerus dilayani pelepasan. Aku yang harus terus-menerus didoakan. Aku yang harus terus-menerus didukung. Aku yang harus terus-menerus diperhatikan. Saudara, ada waktunya kita untuk mendapat perhatian secara khusus. Ada waktunya untuk kita dilayani. Ada waktunya untuk kita didoakan dan sebagainya. Tapi ada waktunya juga untuk kita mulai bertumbuh menjadi matang dan dewasa rohani. Supaya kita sekarang melibatkan diri di dalam pelayanan. Yesus tidak menghendaki kita menjadi bayi rohani terus-menerus. Atau menjadi orang Kristen yang tadinya bayi sudah bertumbuh melayani undur lagi. Tuhan juga tidak menghendaki seperti itu. Tapi semakin hari kita semakin matang dan dewasa rohani. Begitu banyak tugas yang ada di sekitar kita. Mungkin kalau Anda tidak pernah keluar dari kota Bandung, Anda tak terlalu menyadari akan kebutuhan kerajaan Allah untuk mendapatkan pengerja-pengerja yang seperti ini. Tapi begitu Anda keluar dari kota Bandung, mata Anda melihat ke sekeliling, oh ternyata ladang sudah menguning semuanya. Itu sebabnya jangan terlalu menjadi orang udik sekali, tidak pernah keluar sama sekali dari kota Bandung. Keluarlah sekali ke kota mana atau ke pulau mana. Anda baru melihat bahwa ladang memang ternyata sudah menguning. Tidak heran kalau Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, lihatlah ladang di sekelilingmu sudah mulai menguning. Tuaian banyak, tapi penuai terlampau sedikit. Itu sebabnya berdoalah kepada yang empunya tuaian, supaya dikirimkan penuai-penuai itu. Itu pada waktu Yesus masih mempunyai kelompok murid yang pertama. Tapi pada generasi kita yang sekarang ini, bukan lagi sekarang bagian dan tanggung jawab kita hanya berdoa-doa supaya Tuhan kirimkan penuai-penuai itu. Tapi bagian kita dan tanggung jawab kita zaman sekarang ini adalah kita yang langsung melibatkan diri menjadi penuai-penuai itu. Zaman dulu memang yang diberitahu oleh Yesus adalah angkatan muridnya yang pertama. Tapi zaman sekarang sudah terlalu banyak sebenarnya orang yang katanya mengaku dan bertobat, percaya kepada Yesus. Tapi banyak kali sesudah mereka bertobat percaya kepada Yesus, iman mereka kandas dan mandek hanya sampai di situ saja. Mereka tidak ingin tahu rencana apa selebihnya sesudah itu. Sehingga mereka tidak sadar bahwa mereka sebetulnya ditentukan juga menjadi penuai-penuai itu. Saya melayani di Astra Jakarta. Sesudah saya berkhotbah dan acara Roh Kudus, kemudian mereka memasuki acara doa syafaat. Dan seperti kebanyakan pendoa syafaat itu dipegang oleh satu orang. Doa syafaat bertele-tele dan seakan-akan doanya itu bukan karena doa dipimpin oleh Roh Kudus sehingga tepat mengenai sasaran apa yang harus mereka doakan. Tapi doa yang dibayangi oleh
gaya bahasa yang harus begitu indah. Sampai doa itu muter-muter mau doa apa, saya sendiri juga nggak tahu. Nah, akibatnya doa itu melelahkan dan itu dilakukan berlama-lama. Sampai seperti doa-doa orang Kristen yang lain, memakai bahasa klise di dalam doa, yaitu berdoa supaya ada pertobatan, ada tuaian jiwa-jiwa di Indonesia. Dan pasti orang-orang Kristen kalau berdoa syafaat buat Indonesia, supaya Indonesia banyak bertobat, berdoanya selalu minta Tuhan kirimkan penuai-penuai itu. Tuhan, Engkau yang kirimkan penuai-penuai itu. Tuhan, Engkau yang mengutus setiap orang-orang Kristen supaya mau jadi duta-duta kerajaan Allah. Berdoanya seakan-akan dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan Allah seperti itu. Doanya buat orang lain. Biar Tuhan utus orang lain tapi bukan saya. Saudara, ini adalah doa dengan bahasa klise. Saya dalam hati, ya Tuhan mengutus orang-orang Kristen untuk jadi duta-duta kerajaan Allah, itu mah sudah. Jadi jangan didoakan lagi, Tuhan utuslah kami, Tuhan utuslah orang-orang Kristen yang lain, Tuhan utuslah gereja-gerejamu supaya mereka mau pergi memberitakan Injil. Nah, ada waktu lagi untuk berdoa-doa minta dikirim, minta diutus. Sudah, Tuhan sudah mengutusnya dan itu sudah tertulis dengan jelas dalam firman Allah. Pergilah, beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usilah setan-setan. Sekarang waktu ini adalah waktu untuk kita mulai bertindak. Jadi ketika saya pulang, saya diantar mereka. Mereka bilang, aduh Bu, maaf ini jadi kita naik mobilnya ngebut karena kita mesti ngejar kereta kan Ibu. Sebetulnya tadi Bu, pada selesainya jam 4, waktu masih banyak. Saya bilang, iya, tadi doanya terlalu panjang itu bertele-tele. Iya, kita juga tiap kali itu kalau di persekutuan kami, di kelompok kami, kalau doa seperti itu Bu. Saya bilang sebenarnya doa minta supaya Tuhan utus orang mau memberitakan Injil, orang mau jadi duta-duta kerajaan Allah. Itu tidak perlu lagi didoakan, kita yang langsung bergerak maju. Tuhan lengkapi kami dengan kuasa-Mu, lengkapi kami dengan karunia-Mu, lengkapi kami dengan iman yang teguh. Karena kami mau maju berperang di garis depan. Kami mau tuai jiwa-jiwa. Nah itu baru betul. Iya ya, sebenarnya saya juga sudah rasanya nggak serak kalau dengar doa begitu. Apalagi kami sudah ikut seminar doanya Ibu dan Pak Andreas di Jakarta. Jadi rasanya ini doa tidak mengenai sasaran. Nah saudara, banyak orang-orang Kristen membuang waktu seperti ini. Berdoa pun juga bukan doa yang menghasilkan perkara yang besar. Karena doanya bukan doa yang dipimpin oleh Roh Kudus dan bukan doa yang alkitabiah. Mereka pikir doa seperti itu adalah doa yang begitu rohani. Mereka hanya menjiplak. Bagaimana hamba-hamba Tuhan berdoa, bagaimana orang Kristen yang lain berdoa, bagaimana gerejanya berdoa. Tapi mereka lupa, doa yang tepat harus doa yang sesuai dengan firman Allah. Doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, tapi untuk menjadi seperti ini, kita mulai berani untuk diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Dan segala fasilitas kerajaan Allah yang lain untuk maju di garis depan, membajak tanah. Dan kemudian kita menuai jiwa-jiwa yang baru. Maka Yesus mengatakan, jangan menoleh ke belakang. Sebab seorang pembajak yang menoleh ke belakang dikatakan tidak layak untuk kerajaan Allah. Secara dunia saja, kalau seseorang sedang berjalan melangkah menuju ke depan, tapi kepalanya menoleh ke belakang terus, itu tidak normal. Bisa-bisa tiba-tiba dia sudah berada di depan sebuah tiang, dia tidak lihat, akhirnya ceduk, kepalanya jadi benjol. Karena pasti Bu melihat ke belakang itu secara dunia, secara manusia saja. Dengan gampang kita bisa mengerti akan hal itu. Nah begitu juga untuk perkara-perkara kerajaan Allah. Kalau kita sekarang sadar bahwa kita terpilih sebagai pembajak-pembajak, jangan pernah menoleh ke belakang. Itu sudah diawali oleh Allah memberi pelajaran kepada kita. Kalau kita melihat di dalam Ibrani 8 ayat yang ke-12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Allah saja juga tidak mau menoleh ke belakang. Salah satu contoh bukti bahwa Allah juga tidak pernah mau menoleh ke belakang. Dosa-dosa kita tidak akan pernah diingatnya. Sekali dia memberikan pengampunan dan menghapus catatan dosa itu dengan darah anaknya.
maka dia tidak pernah akan mengingat-ingat, apalagi mengungkit-ungkit dan membangkit-bangkit. Itu berarti Allah matanya terus tertuju ke depan. Dia tidak lagi mau melihat kesalahan kita. Dia tidak mau menyimpan kepahitan, dendam, rasa sakit, kecewa terhadap Anda dan saya. Nah, begitu juga sebagai pembaca-pembaca kerajaan Allah, kita jangan menoleh ke belakang. Dengan kata lain, menoleh ke belakang itu bukan hanya kita kemudian mengingat kesalahan masa lalu sampai kita menjadi trauma, ya, atau melihat kesalahan orang, atau melihat peristiwa-peristiwa yang sudah lampau dan kita kemudian terkurung di situ. Tidak hanya itu, saudara. Tapi jangan menoleh ke belakang, itu artinya betul-betul kamu harus menyadari sekarang kau adalah ciptaan baru di dalam Yesus. Manusia lamamu di masa yang lampau yang penuh dengan cacat, celah, dosa, ketidakmampuan, kelemahan, kebobrokan, kehancuran, itu sudah tidak ada lagi, itu sudah mati. Kamu yang sekarang adalah sudah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Banyak orang Kristen tidak menyadari akan hal ini. Itu sebabnya sekalipun dia sudah dibaptis air, bahkan kadang-kadang dia sudah percaya dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, tapi dia masih merasa manusia yang lama, sadar akan kelemahannya, sadar akan ketidakberdayaannya, sadar akan kemiskinannya, sadar akan ketakutannya, sadar akan penderitaannya, sadar akan semua masa lalunya sebagai manusia lama. Padahal pada waktu kita percaya Yesus dan kita dibaptis, sebetulnya hati Anda saat itu harus dipersiapkan bahwa pada waktu kita ditenggelamkan di dalam air baptisan, manusia lama kita sudah dibunuh mati dan sudah dikuburkan bersama dengan Yesus. Dan ketika kita diangkat dari air baptisan, maka apa yang terjadi? Kita sekarang adalah manusia yang diciptakan baru oleh Yesus. Segala-galanya. Ada pengajaran Alkitab dulu supaya menanamkan pengertian yang benar sebelum engkau dibaptis air. Sehingga betul-betul ketika dibaptis air, Anda menyadari bahwa engkau adalah manusia ciptaan baru dalam Yesus. Tidak perlu lagi menoleh kepada masa lalumu lagi. Tidak perlu lagi mengingat-ingat tentang manusia lamamu. Itu sudah dikubur bersama dengan Yesus. Dan itu juga sebabnya kami bukan hanya memberikan pengajaran secara firman Tuhan, tapi juga membawa orang-orang yang mau dibaptis ini untuk dilayani inner healing dan pelepasan. Supaya sisa-sisa masa yang lampau itu betul-betul dibersihkan. Sekarang dia menjadi wadah yang baru. Wadah yang baru itu siap untuk diisi perkara-perkara yang baru yang dari Allah. Kantong anggur yang baru siap diisi oleh anggur yang baru. Tapi kalau kantongnya masih lama, dituangi, dipenuhi dengan anggur yang baru, robek itu kantongnya. Anggurnya kececeran kemana-mana. Motivasi kami melakukan hal itu adalah betul-betul untuk menyadarkan Anda-Anda yang mau dibaptis air mengalami kelahiran baru itu. Sadar bahwa engkau sekarang adalah ciptaan baru dalam Yesus. Kalau engkau ciptaan baru sekarang engkau bukan manusia lemah lagi. Manusia yang penuh dengan kekurangan. Manusia yang penuh ketidakberdayaan. Manusia yang miskin. Manusia yang cacat. Manusia yang ini dan itu. Manusia yang sakit-sakitan dan sebagainya. Tidak. Tapi engkau adalah manusia yang sudah dikuatkan oleh Yesus. Dikuduskan, disucikan, dilayakkan, disempurnakan di dalam Yesus. Tinggal bagian kita sekarang adalah untuk apa? Jangan menoleh lagi ke belakang. Dan kalau kita tidak menoleh ke belakang, kita akan bisa berlari terus ke depan. Berlari mengikuti perlombaan iman. Orang Kristen yang tidak mau mengikuti perlombaan iman, maka imannya gampang kendor. Rohnya gampang padam. Tapi kalau orang Kristen kemudian mendudukkan diri dalam satu jalur perlombaan iman, dia mau menjadi pelomba yang baik sampai mencapai garis finish. Dia akan mendisiplin dirinya sebagai manusia rohani yang harus kuat, lari terus dalam perlombaan itu sampai dia menang. Nah, ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk bisa bertumbuh dalam rohani dan pelayanan seperti ini. Yang pertama, sesudah kita percaya kepada Yesus Kristus, mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Roma 12 ayat 1-2 mengatakan apa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ini adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi langkah pertama, kita sekarang harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang apa? Pertama, hidup. Persembahan tubuh yang hidup itu sesuatu yang hidup itu tidak akan pernah tinggal diam. Tapi dia terus akan bergerak, dia akan terus bertumbuh, dia akan terus mengembang ke kanan dan ke kiri. Kalau kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, harus siap untuk ditumbuhkan secara rohani oleh Tuhan. Melalui kuasa Roh Kudusnya, melalui firman-Nya. Kalau engkau hanya mau menjadi orang Kristen yang sekedar hari Minggu ke gereja, apalagi hari Minggunya sebulan sekali, karena awal minggu itu ada perjamuan kudus. Selebihnya hari Minggu yang lain, kalau tidak perjamuan kudus, aduh pagi-pagi betul ini kebaktian. Tentu kenapa jam 8 masih enak-enak tidur. Karena tadi malam nongkrongin televisi sampai jam 2 pagi, jam 1 pagi. Banyak orang Kristen mengutamakan hal seperti ini lebih daripada mengutamakan perkara-perkara yang rohani. Orang Kristen yang tidak mengutamakan Tuhan, itu adalah orang Kristen yang tidak mempersembahkan dirinya, tubuhnya, untuk menjadi persembahan yang hidup, yang siap untuk ditumbuhkan sampai berbuah dengan lebat oleh Tuhan. Dia masih sibuk dengan perkara duniawi, dia masih sibuk dengan perkara yang sia-sia. Oke lah, kita bukan salah atau dosa kalau mengetahui berita, tapi kita jangan terjerat di situ sampai terus mengikuti setiap berita, jangan sampai kelewatan. Terjerat di situ. Kenapa tidak dengan firman Allah kita pengen seperti itu? Kenapa tidak kita dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan supaya Tuhan ngomong banyak memberikan berita-berita surga, punya kehausan seperti itu? Banyak orang Kristen yang masih kurang haus tentang perkara-perkara rohani, sehingga mereka kekristenannya statis. Kalau sudah rajin ke gereja itu bagi mereka sudah cukup. Kalau sudah rajin mengembalikan perpuluhan milik Tuhan itu tandanya sudah cukup. Kalau sudah ikut perjamuan kudus itu tandanya sudah cukup. Tidak, saudara. Bagaimana kita bisa bertumbuh dalam pelayanan dan berbuah? Kita yang harus bertindak dengan aktif. Allah tidak pernah memaksa kita, memperkosa hak kita. Kalau kita tidak mau juga Allah tidak paksa, tapi kita rugi. Begitu banyak rencana Allah yang besar dan luar biasa dan berbagai macam fasilitas kerajaan Allah yang dipercayakan kepada Anda dan saya. Untuk membuat kita dipermuliakan seperti Dia. Namun kita acuh tak acuh, kita tidak peduli. Nah, itu sebabnya persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, siap untuk diajak berlari maraton bersama dengan Tuhan dan Roh Kudusnya. Nah, sekarang yang kedua, yang kudus. Semuanya sudah tahu kekudusan itu apa. Banyak orang Kristen punya prinsip yang namanya kudus itu pokoknya tidak berzina. Secara roh atau secara jasmani. Tapi ada pengertian kekudusan yang lebih luas lagi. Kekudusan adalah, kitab Mazmur mengatakan, takut kepada Tuhan itu adalah suci. Ini pengertian lebih luas lagi. Berarti untuk kita melanggar firman Tuhan saja, kita ada kegentaran tersendiri untuk, jangan dah, aku kan sudah anak Allah. Dalam saya ada Roh Kudus, tubuh saya adalah bait Allah yang kudus. Dalam segala hal. Baik cara berpikir, cara memandang, cara bertindak, cara berkata-kata, cara bereaksi. Itu semuanya akan tercakup di dalamnya. Kalau kita mengartikan kekudusan itu adalah karena kita hidup takut kepada Tuhan. Takut bukan berarti karena kita punya bayangan Tuhan itu adalah seorang kakek-kakek yang sangat kejam kepada anak-anaknya. Seorang bapak yang begitu sadis kepada anak-anaknya. Tiap kali kalau kita salah kita dipukuli pakai rotan. Tidak, tapi ketakutan yang kudus. Rasanya tidak rela kalau kita mau melanggar firman. Seperti kita melakukan satu pengkhianatan. Dan perasaan ini adalah Roh Kudus yang memberikan di dalam hati kita. Sekarang hal yang ketiga. Berkenan kepada Allah. Apa arti berkenan kepada Allah? Berkenan itu artinya adalah menyenangkan hati Tuhan. Kalau dia sekarang sudah bertobat, lahir baru. Sekarang dia tidak lagi bagaimana supaya Tuhan senangkan saya. Tapi dia akan mau bagaimana supaya hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Maka engkau akan bertumbuh secara rohani. Engkau juga akan bertumbuh di dalam pelayanan. Orang yang menjadikan Yesus bukan hanya sekedar juru selamat, tapi Tuhan dan Raja. Dia selalu akan
bertujuan dalam kehidupannya menyenangkan hati Tuhan. Dengan demikian, dia tidak akan menjadi orang Kristen yang mudah berkeluh kesah, berontak, pundung, mundur dari pelayanan, malas berdoa, malas memuji Tuhan, enggan memberitakan Injil, enggan bersaksi, dan sebagainya. Tapi dia akan terus-menerus mencari perkenan Tuhan. Apa yang harus aku lakukan supaya hati Tuhan senang, supaya hati Tuhan berkenan? Tapi yang penting di sini adalah persembahkanlah tubuhmu sesudah engkau bertobat dan percaya kepada Yesus. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang terus-menerus menjadi bayi rohani yang harus diberi susu, atau menjadi orang Kristen yang monoton. Cukup puas itu saja. Oh, saya sudah melayani kok. Apa melayaninya? Saya cuma jadi penerima tamu. Bagus. Dalam satu acara orang-orang Kristen, perlu ada yang menerima tamu, perlu ada yang pegang overhead, perlu ada yang main musik, perlu ada yang bawa kantong persembahan. Tapi kita harus punya gairah untuk maju lebih daripada itu. Walaupun itu juga tidak ditinggalkan. Nah, saya jadi teringat akan kesaksiannya ini Pak Rudi sama Bu Rudi. Saya teringat lagi karena untuk majalah yang ketiga, kesaksian mereka masuk di situ. Bagaimana dulu sebetulnya sebelum perjumpaan saya dengan mereka, mereka sudah terima Yesus walaupun baru. Tapi sesudah mengalami pertobatan itu, walaupun sudah dibaptis, sudah dilayani pelepasan, tiap kali terus saja minta dilayani pelepasan. Sampai tiap Jumat datang ke Cipaku, terus terang aja. Ketemunya saya juga di situ. Saya heran, ini suami istri kok tiap kali minta di-tanking terus. Bukan masalahnya saya anti-tanking, saya juga tukang tanking dan saya juga pernah di-tanking. Tapi masa tiap Jumat ditengkingi melulu, apa aja yang ada di dalam mereka? Rasanya itu kayak Johnny sudah melayani mereka tanking sudah, Pak Andrea sudah melayani tanking sudah. Walaupun ketika di Cipaku terus-menerus itu saya melihat dua-duanya belum pernah bermanifestasi. Tadinya saya mau acu tak acu saja karena saya melayani memperhatikan yang lain. Itu sudah dilayani Pak Andreas ya sudah. Tapi roh saya merasa terusik. Kasihan betul ini mereka. Karena memang latar belakang mereka dulu adalah belajar suaminya ini ngikutin seorang suhu. Jadi apa-apa dikontrol sama suhu itu. Sampai mau kerja, mau bikin apa, proyek dan sebagainya. Semua dikontrol, hari baiknya apa, semuanya. Mau harus melakukan apa, semua gurunya ngontrol. Jadi gurunya ini kayak jadi bapak dia. Bapak nomor 2, malah mungkin nomor 1 dari bapaknya di dunia. Nah akibatnya walaupun sudah dibaptis air, sudah dilayani pelepasan berkali-kali, rasanya masih kena serangan terus. Mana yang istrinya telinganya berdenging, mana yang suaminya seperti diserang lagi, wah macam-macam. Sampai akhirnya roh saya tidak tahan juga. Wah ini tidak bisa dibiarin begini. Ini kalau mereka terus sibuk sama gurunya serang saya, gurunya teror saya. Wah mereka jadi bulan-bulanan setan. Setan memang maunya begitu supaya mereka menoleh terus ke belakang. Ya karena saya dulu punya suhu, karena dulu sekarang mereka serang saya. Ilmunya begitu hebat, luar biasa. Supaya menoleh terus kepada gurunya. Pribadi yang di belakang hidup mereka dulu. Saya sadar betul, akhirnya walaupun saya belum kenal dengan mereka, saya datangin istrinya. Saya ngomong kepada suami istri ini, saya bilang kalian gak bisa begini terus nih. Kalau kalian terus menerus sesudah bertobat, melihat ke belakang terus sehingga kalian terus menerus diserang oleh suhu kalian. Ngerasain ini, ngerasain itu, kalian gak bisa menang. Nah sekarang satu-satunya cara sesudah kalian bertobat, persembahkanlah hidupmu untuk dipakai oleh dia. Oke, hari ini saya akan layani kalian. Tapi selebihnya persembahkan hidup untuk melayani Tuhan. Terlibat di dalam rencana Allah. Maka kau tidak akan disibukkan oleh setan untuk sibuk terus-menerus dengan diri sendiri. Tidak diajak oleh setan menoleh terus ke belakang. Ya langkah awal okelah kalian bantu-bantu di RDSB. Kemudian jadi singer dan sebagainya. Saya layani istrinya baru pertama kali itu istrinya mengalami manifestasi. Terus saya doakan sampai akhirnya memang walaupun mereka sudah bertobat, bukan hanya diserang terus oleh
kuasa-kuasa dari gurunya itu, suhunya dulu. Tapi juga mereka masih mengalami kemacetan di dalam soal usaha mereka. Sampai rumah terancam mau disita atau dijual, saya kurang jelas. Nah, akhirnya mereka bilang, bagaimana Ibu bisa mau datang ke rumah saya enggak? Oke, saya bilang, tapi saya cari waktu dulu ya. Saya enggak punya banyak waktu, hanya punya waktu kira-kira 20 menit, karena saya harus sambil berangkat ke Jakarta. Sebelum berangkat saya ditelepon sama istrinya, Bu bisa enggak Bu? Ya udah dah, saya mampir sebentar, cuma saya waktunya sedikit. Sebab saya pikir rumah itu juga sudah dikuduskan oleh Joni. Apalagi yang harus saya bereskan, tapi oke lah, saya perlu lihat ke sana. Ternyata ketika saya masuk ke rumah itu, yang pertama saya lihat adalah di depan pintu masuk itu ada penyekat. Saya bilang, ini ramalan Hong Sui nih, penyekat ini masih harus dibakar, dihancurin. Ini Bu, iya. Mereka diam. Ternyata betul, itu katanya kalau disekat di depan pintu itu supaya duitnya enggak keluar gitu. Berkatnya enggak keluar atau gimana gitu ya. Oke, tapi mereka mau. Terus saya masuk ke dalam, tiba-tiba saya digerakkan lihat ke sebuah lemari. Lemari di belakang saya duduk. Ternyata lemari hias. Oh, di dalam situ ternyata banyak sekali koleksi botol-botol kecil-kecil minuman keras. Di dalamnya ada minuman kerasnya. Jadi kalau suaminya pergi ke luar negeri itu beli seperti itu dikoleksi. Itu sampai satu lemari hias. Waktu saya noleh ke situ, Roh Kudus mengatakan ini ada roh tangan-tangan maut yang akan mematikan usaha mereka dan hidup mereka. Karena memang kelihatannya nyawa mereka juga terancam saat itu. Seperti terus diserang oleh kuasa kegelapan, supaya maunya kuasa kegelapan mereka mati gitu. Nah, saya bilang kepada mereka, dan akhirnya mereka mau menerima. Saya bilang, asal kamu taat kepada firman Allah, maka ketaatan itu akan mendatangkan berkat buat kalian. Dan persembahkan hidupmu untuk melayani Tuhan. Akhirnya mereka buang sendiri itu, mereka hancurkan. Sebab barang tumpas yang lain udah tidak ada, tinggal dua itu. Semua dihancurkan, semua dibuang sendiri, bahkan ke kali di jalan di Kopo Permai itu. Dan sesudah mereka buang di situ semua sak botol-botolnya, apa yang terjadi, rumah tidak jadi dijual. Mereka kemudian dapat proyek yang terus diberkati sampai pernah nolak proyek MM-an. Karena mereka ketika berdoa Tuhan bilang itu nanti akan menjerat engkau. Nanti tidak punya waktu lagi buat Tuhan karena kemudian sibuk dengan proyek itu sampai MM-an. Walaupun sudah rapat, sudah bentuk panitia, akhirnya mereka tolak. Karena apa? Mereka mengutamakan Tuhan. Tapi bukannya secara materi mereka bertumbuh, tapi juga secara rohani bertumbuh. Karena apa? Disadarkan bahwa kamu sekarang perlu menyerahkan hidupmu, mempersembahkan hidupmu untuk terlibat di dalam rencana Tuhan. Jadi pembajak-pembajak, jadi penuai-penuai, jadi pemberita Injil, melayani pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, kita bukan hanya menuntut untuk diberkati dan berkembang secara materi, tapi yang terpenting kita adalah bertumbuh dan berkembang secara rohani. Sebab kalau kita bertumbuh dan berkembang secara rohani, kita mendapatkan kuncinya. Kalau kuncinya kita sudah dapatkan perkara materi, perkara jasmani, itu gampang. Mungkin di antara Anda walaupun sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi belum pernah mempersembahkan hidupmu untuk terlibat di dalam rencananya Allah. Karena kau masih berpikir belum waktunya. Aku masih begitu repot. Aku masih disibukkan dengan bisnisku. Aku masih punya banyak problem. Aku masih punya banyak kekurangan. Aku tidak bisa ngomong. Rasanya aku tidak tepat kalau jadi pendeta. Memang kalau melayani pekerjaan Tuhan harus jadi pendeta. Saya kok nggak pakai pendeta. Tetap kalau di luar orang panggil saya evangelis. Nah, baru di gereja RDSB inilah orang panggil penatua. Karena memang kami tidak pakai istilah pendeta. Nah, persembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah. Maka apa yang terjadi? Kita akan bertumbuh dan kita akan berkembang juga, berbuah di dalam pelayanan. Kita memasuki rencana Allah. Dan sebarang siapa memasuki rencana Allah, dia dikenan oleh Tuhan. Kita perlu untuk selain mempersembahkan tubuh supaya kita mengalami kesegaran secara jasmani, tapi juga kita perlu menguasai firman. Kita segar di dalam pengetahuan firman Tuhan.
Kalau tadi kita mempersembahkan tubuh supaya segar secara jasmani, itu sebabnya kalau orang Kristen tidak pernah mempersembahkan tubuhnya untuk dipakai oleh Tuhan, dia terus-terusan akan merasa sakit kadang-kadang. Mana yang sakit boyok, mana yang sakit perut, mana sakit emah, mana sakit pusing. Karena dia tidak terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Setan akan membuat dia terus-menerus sibuk dengan diri sendiri. Mana yang sakit hati, mana yang sakit pikiran, mana yang sakit jiwa sampai nggak bisa tidur, gelisah terus. Nah, sekarang bagian yang kedua, kita harus selalu segar di dalam pengetahuan firman Allah. Itu sebabnya sesudah kita bertobat menerima Yesus, dudukkan dirimu sebagai seorang murid yang tidak pernah puas belajar dari Tuhan. Belajar firman yang benar. Bukan firman yang diajarkan oleh hasil pengetahuan manusia atau interpretasi manusia. Tapi firman yang diajarkan oleh karena pewahyuan daripada Roh Kudus. Entah itu diwahyukan secara pribadi kepada kita. Ketika kita belajar firman Allah sendiri, entah itu diwahyukan oleh orang lain untuk mengajar kita. Dan Roh Kudus akan mendeteksi di dalam hati kita apakah pengajaran disampaikan oleh orang lain berdasarkan pewahyuan dari Roh Kudus atau bukan. Itu Roh Kudus akan memberitahu kita. Jadi jangan takut. Kalau engkau mendapatkan pengajaran yang salah, yang sesat, Roh juga akan jadi alarm dalam hatimu. Tapi kalau engkau mendapatkan pengajaran yang betul-betul pewahyuan daripada Roh Kudus, walaupun kelihatannya aneh, engkau belum pernah dengar, engkau belum pernah terima. Tapi kalau itu dari pewahyuan Roh Kudus, buahnya ada, berkatnya ada, dan roh di dalam dirimu juga mampu mendeteksi. Engkau bisa menerima dengan damai sejahtera. Dan ternyata ketika engkau terapkan dalam kehidupanmu sehari-hari, itu bisa terjadi, itu ada hasilnya. Kita perlu belajar firman Tuhan dengan tidak puas-puasnya. Sebab Yohanes pasal yang ke-8, kita lihat. Ayat yang ke-31 sampai dengan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kalau kita sekarang jadi murid Yesus, kita akan tetap terus dalam firman-Nya. Nah, bagaimana kita bisa tetap terus dalam firman-Nya? Belajar firman terus, belajar firman terus. Jangan puas-puasnya. Baik belajar dari hamba-hamba Tuhan lain yang dipakai lebih duluan atau lebih luar biasa daripada kita. Ada banyak orang-orang Kristen. Dahulu begitu rendah hatinya mau belajar dari hamba Tuhan lain. Belajar juga daripada pengalaman-pengalaman orang yang dipakai Tuhan lebih senior. Dipakai Tuhan lebih daripada dia. Tapi ketika dia sudah mulai dipakai oleh Tuhan, dia tidak membutuhkan lagi orang lain. Dia merasa sudah bisa berhubungan sendiri dengan Tuhan. Dia merasa sudah mampu. Dia merasa sudah bisa. Dia sudah merasa dibutuhkan oleh banyak orang. Sehingga kadang-kadang mereka tidak menghargai hamba-hamba Tuhan yang lebih senior. Walaupun dulu hamba-hamba Tuhan itu pernah juga terlibat. Memotivasi hidupnya. Pernah menaburkan benih sehingga dia boleh bertumbuh secara rohani. Nah saudara, saya selalu mau belajar daripada orang lain. Di mana segi positifnya? Di mana hal-hal yang menonjol yang Tuhan berikan kepada orang itu, saya mau belajar darinya. Dan saya jujur, iman saya kadang-kadang banyak termotivasi biasa untuk memanjangkan tangan dan kaki yang panjang pendek. Karena apa? Saya termotivasi ketika melihat pelayanan hambanya, Pak Jupopel. Dan hamba Tuhan itu begitu rendah hati. Hamba Tuhan itu begitu tekun setia walaupun dia mengalami banyak problem. Goncangan dalam rumah tangganya. Tapi dia terus setia melayani Tuhan. Seorang diri. Tidak punya tim. Tidak punya istri. Dia keliling sendiri. Jalan-jalan sampai kemarin datang ke sini pada usia yang keberapa? 70 tahun lebih. Tapi dia tetap gagah perkasa. Karena apa? Roh yang di dalamnya itu yang gagah perkasa. Sehingga tercermin keluar tubuhnya jadi sehat. Nah, iman saya termotivasi. Oh, ternyata manjangin kaki panjang pendek gampang. Ternyata memanjangkan tangan yang panjang pendek menjadi sama panjang gampang. Bahkan numbuhkan gigi gampang. Kalau kita bertumbuh secara rohani luar biasa dipakai oleh Tuhan. Pelihara dan jagai hatimu tetap di dalam rendah hati. Nah, semua ini bisa termotivasi kalau apa kita menguasai firman. Sebab semakin kita banyak makan firman, kita akan semakin matang dan dewasa rohani. Pikiran kita akan dimerdekakan dari cara berpikir yang salah.
hal-hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Allah dan pikiran dan jiwa kita, itu akan dibuang oleh pengertian firman itu sendiri. Itu sebabnya jangan bosan-bosannya belajar jadi murid. Dudukkan diri Anda dengan pasti untuk belajar banyak. Walaupun mungkin Anda pengetahuan firman-Nya lebih daripada kami. Tapi ternyata dari orang lain pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang baru walaupun itu dari hal yang sederhana. Dari Pak Jupopel, saya dapat yang bodeknya, yaitu mujizat majangin kaki dan tangan yang panjang pendek. Tapi juga dapat hal yang sederhananya, rendah hati. Dan ketika saya berikan dia, waduh terima kasihnya, thank you. Waduh dia ciumi itu batik. Karena apa? Saya tidak memandang bahwa dia, oh dasar hamba Tuhan maunya dikasih-kasih. Enggak. Tapi dia melakukan hal itu di depan saya sebagai tanda mengucap syukur kepada Tuhan yang pertama. Yang kedua menghargai saya. Walaupun saya lebih muda, saya yang belajar dari pengalaman pelayanan dia. Tapi dia bukan menjadi seorang hamba Tuhan yang sombong. Itu sebabnya walaupun banyak hamba Tuhan yang dipakai lebih daripada beliau. Tapi yang saya temukan secara pribadi, baru yang lembut dan rendah hati adalah Pak Jupopel ini. Padahal dia dipakai Tuhan melakukan mujizat. Nah dalam rangka inilah saudara, itu sebabnya kalau di rumah saya senang putar VCD hamba-hamba Tuhan di Tempo dulu ya, ada yang tahun 80 berapa, itu ada VCD-nya, saya setel, saya putar, saya belajar di situ. Wah, dulu dia bisa dipakai Tuhan luar biasa. Sampai ada seorang ibu itu yang ada kankernya di pipi sebelah kiri. Hamba Tuhan ini doanya gimana? Enggak diuyek-uyek, enggak dipegang kepalanya. Diajak ngobrol, hamba Tuhannya duduk. Ibunya berdiri di depannya sambil ngobrol. Kamu tuh sudah sakit kanker itu udah berapa lama? Oh sudah sekian tahun, 2 tahun atau berapa. Nah kamu sudah berobat kemana saja? Oh saya sudah berobat kemana-mana. Tahu-tahu itu kanker pindah di tangannya saudara. Tanpa disadari oleh ibu itu. Bahwa tiba-tiba saja tangan hamba Tuhannya ngambil kelereng gitu loh. Kayak ngambil bakso di sini, ceduk begitu. Ibunya sendiri nggak sadar bahwa kanker di pipinya itu udah diambil sama hamba Tuhan itu. Baru, kamu tahu nggak kankermu ada di mana? Nih kankermu ada di tangan saya. Thank you Lord Jesus. Baru dia lihat. Sampai anak saya, kok bisa gitu ya Maya? Kok bisa gitu ya Maya? Saya jawab, semua anak Allah sebetulnya harus bisa begitu. Tapi seriuskah kita dengan Tuhan? Apakah kita betul-betul sudah dimerdekakan alam pikiran kita dari pikiran yang salah sehingga kita tidak bisa punya iman seperti itu karena kita mau belajar firman banyak-banyak dengan gampang. Dan pipinya juga seperti pipi saya, jadi rata, nggak ada bekas seperti bolong gitu terus berdarah ngucur kemana-mana, nggak ada. Nah saudara, ini adalah hamba Tuhan yang betul-betul imannya luar biasa. Jadi sampai orang sendiri yang didoakan tidak sadar kehilangan kanker. Diajak ngobrol santai, atau dibetok gitu. Dia tidak merasa sakit juga, baru nih kankermu di sini. Oh, semua orang tepuk tangan. Nama Allah dipermuliakan. Nah, jadi kita perlu menguasai firman supaya kita selalu segar di dalam pengetahuan firman. Pikiran kita yang salah, yang tidak cocok dengan firman akan dimerdekakan sehingga iman kita bertumbuh di situ. Yang ketiga adalah kita juga perlu segar secara roh. Nah, bagaimana roh kita senantiasa segar? Sesudah kita dibaptis Roh Kudus, kita minta karunia bahasa roh, kita banyak berbahasa roh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus senantiasa minta diurapi dengan pengurapan yang baru. Aliran air hidup, anggur yang baru, minyak yang baru, itu harus setiap kali kita membuka hati untuk dipenuhinya. Sebab sekalipun jasmani kita sudah segar karena sudah persembahkan buat Tuhan, kemudian kita sudah menguasai begitu banyak firman Allah, tapi hidup tanpa urapan Allah, kita sekarang hanya menjadi ahli Taurat. Orang-orang Taurat, orang-orang Farisi itu hanya mengkritik saja karena mereka begitu tahu akan kitab suci. Itu sebabnya untuk menyeimbangkan akan hal ini, kita bukan ditakdirkan untuk menjadi orang-orang ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Kita juga perlu hidup di dalam urapan, menguasai firman Tuhan, dan kemudian urapan Roh Kudus yang senantiasa baru. Jangan malas untuk menyembah setiap kali, setiap hari bahkan kita minta terus Allah mengurapi kita. Sampai kita merasakan bahwa dengan urapan itu kita rasanya mantap untuk berbuat sesuatu buat orang lain. Kita rasanya mantap melakukan mujizat, kita rasanya mantap untuk memberitakan Injil.
dan hasilnya ada. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jelas judul daripada ayat-ayat ini, judul perikopnya adalah air sumber hidup. Air sumber hidup ini menunjuk kepada Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, urapan Roh Kudus. Itu seperti air yang akan menghidupkan kita, menghidupkan secara roh. Nah itu sebabnya jangan bosan-bosannya urapan, walaupun di RDSP tiap kali ada pengurapan. Memang itu perlu buat kita. Tapi bagaimana kita bisa menerima urapan yang terus berlimpah-limpah. Dan urapan itu bisa kita pakai untuk menolong orang lain, menolong diri kita sendiri, memuliakan Allah. Bagaimana urapan itu ada di dalam diri kita? Harus ada kehausan. Seperti Yesus berkata, yang haus, datanglah kepadaku, tinggal minum. Kalau engkau tidak punya kehausan untuk urapan Roh Kudus, untuk kuasanya, engkau tidak akan pernah dipuaskannya dengan air yang hidup. Engkau akan tetap menjadi lelah, apalagi kalau engkau sehari-harinya sudah disibukkan oleh bisnismu, oleh pekerjaanmu, oleh tanggung jawab rumah tanggamu. Lelah. Orang yang terus menghadapi masalah, banyak kelelahan. Problem ini, problem itu, kesulitan ini, kesulitan itu. Nah, bagaimana supaya kelelahan itu menyingkir dan kita selalu disegarkan dan kita hidup, terutama rohnya. Kalau roh hidup, jiwa juga jadi merdeka, tubuh juga menjadi sehat, tidak akan pernah menjadi sakit. Dengan urapan. Buka hatimu tiap kali dengan urapan, maka engkau akan bertumbuh secara rohani di dalam pelayanan. Jangan menunggu nanti dah kalau saya sudah punya waktu, nanti dah kalau saya sudah cukup mampu. Engkau tidak akan pernah mampu selama engkau mengandalkan dirimu sendiri untuk dipakai Tuhan seperti ini. Siapa yang memampukan Anda dan saya? Roh Kudus. Dan penguasaan firman itu akan membuat imanmu begitu mantap, yakin bahwa engkau bisa dipakai oleh Tuhan. Persis seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, jadi sekarang keputusan ada di tangan Anda. Masihkah engkau akan hidup dalam kesia-siaan? Masihkah engkau akan terus memuaskan diri sendiri dengan sibuk dengan diri sendiri melulu? Atau bahkan mungkin engkau sudah mulai terlena dan mulai mundur dari pelayanan. Waktu terus akan berlalu dan kita tidak bisa menghentikan berjalannya waktu. Kita jangan lengah, kita jangan teledor, segera garap. Kita adalah pembajak-pembajak. Jangan renungi masa lalumu. Jangan lihat hal-hal di belakangmu. Seorang pembajak dia harus dengan mata yang tertuju pada Yesus. Menanggalkan beban, meninggalkan dosa, dan kemudian masuk dalam jalur perlombaan, berlari dalam perlombaan iman. Siapapun Anda, semua masalah Anda sudah ditolong oleh Tuhan Yesus. Bagian Anda sekarang menolong orang lain, supaya orang mengenal Yesus dan mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya! Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.